Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Astuti. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas eh, yang ada di mata kuliah analisis real, yakni di teorema 3, penjelasan tentang ketunggalan limit. Nah, kali ini kita akan membahas teorema dasar yang sangat penting ya teman-teman dalam analisis real, yaitu teorema 3 ini, yaitu tentang teorema ketunggalan limit. Nah, teorema ini menyatakan bahwa jika suatu barisan bilangan real itu konvergen, maka nilainya tidak mungkin konvergen ke dua buah limit yang berbeda. Nah, untuk membuktikannya, kita menggunakan metode pengandaian atau kontradiksi. Nah, pengandaian ini dimisalkan barisan Xn punya dua limit yang berbeda, yaitu L dan M. M ini yaitu L tidak sama dengan M. Nah, karena mereka berbeda, maka jarak antara keduanya pasti positif. Nah, kita sebut dengan mutlak L min M lebih besar dari 0. Yang kedua, kita akan menggunakan definisi limit. Nah, karena dia konvergen ke L, maka untuk suatu jarak E per 2, semua suku barisan akan berkumpul di dekat L setelah indeks N1-nya, mutlak Xn min L itu lebih kecil daripada E per 2. Untuk semua N lebih besar sama dengan N1. Nah, karena dia juga konvergen ke M, nah, maka suku-sukunya juga berkumpul di dekat M setelah indeks N2. Dan mutlak Xn min M ini ya, dan mutlak Xn min N ini lebih kecil dari E per 2 untuk semua N lebih besar sama dengan N2. Lalu yang ketiga, kita akan menggunakan ketaksamaan segitiga. Oke, untuk secara mudahnya penjelasannya, kita akan masuk ke contoh soalnya langsung. Nah, contoh soal ini, setelah kita tahu bahwa limit itu pasti tunggal, sekarang kita buktikan ya secara formal sebuah contoh barisan yang sangat terkenal, yaitu barisan 1 per NR. Ini bentuk barisannya barisan 1 per NR, dan dengan pangkat R lebih besar dari 0, kita akan buktikan bahwa limitnya adalah 0. Kita akan ke penyelesaiannya ya teman-teman ya. Nah, tujuan kita adalah membuktikan bahwa untuk setiap E lebih besar daripada 0 adalah bilangan asli N, sehingga jika indeks N lebih besar sama dengan N, jarak barisan ke limitnya yaitu kurang dari E. Di sini terdapat 1 per NR min 0 lebih kecil dari E jika dan hanya jika 1 per NR 1 per N pangkat R lebih kecil dari E. Nah, kita lakukan analisis mundur untuk mencapai seberapa besar nilai N yang kita butuhkan. Nah, kita pertama ubah posisi variabelnya. Nah, dari 1 per N pangkat R lebih kecil dari E, kita balik posisinya menjadi N. Nih ya, kita balik posisinya nih, menjadi N pangkat R lebih besar dari 1 per E, atau 1 per NR lebih kecil dari E. Lalu yang selanjutnya, hilangkan pangkat R-nya. Nah, untuk menyisakan variabel N sendirian, kedua ruas, kita pangkatkan dengan 1 per R, atau di akar pangkat R. Nah, N lebih besar dari 1 per E, N lebih besar dari 1 per E pangkat 1 per R. Nah, disinilah kita akan menggunakan sifat Archimedes. Nah, sifat Archimedes ini menjamin bahwa sekecil atau sebesar apapun suatu bilangan real, pasti akan selalu ada bilangan aslinya yang lebih besar darinya. Nah, jadi kita dengan sahnya bisa memilih bilangan asli atau N-nya yang batasnya itu N lebih besar dari 1 per E pangkat 1 per R. Nah, kita bisa menarik kesimpulan dari penyelesaian ini bahwa untuk setiap N lebih besar sama dengan N, kita akan memperoleh N lebih besar dari N besar, ya, atau bilangan netral. Dan N besar lebih besar dari 1 per E pangkat 1 per R jika N
lebih besar dari 1/E pangkat 1/N. Nah, jika kedua ruas ini dipangkatkan, maka menjadi N pangkat R lebih besar dari 1/E. Nah, jika dibalik menjadi 1/N pangkat R ini ya, 1/N pangkat R lebih kecil dari E, terbukti bahwa limitnya adalah 0. Nah, di sini sudah terbukti bahwa limit 1/N pangkat R sama dengan limit 1/N pangkat R sama dengan 0. Begitu ya teman-temannya, mudah ya. Oke, kita akhiri pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada penjelasan videonya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.